Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Kembali lagi di Asyik PDR ini, kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Nah, sekarang kita akan belajar terkait tentang apa? Kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Di minggu lalu ya kita sudah belajar terkait sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sekarang kita belajar sifat pertukaran pada perkalian. Nah, yuk kita langsung saja ke contoh bagaimana cara menyelesaikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, oke, semisal ya ada 4 buah apel. Ya, di sini yang pertama ada 4 buah apel. Kemudian nah, di sini pun ada 4 buah apel juga. Kemudian di sini juga ada 4 buah apel. Nah, penulisan lambang bilangannya seperti apa? Dulu ya, di perkalian kita sudah belajar terkait bagaimana menuliskan konsep perkalian yang betul. Di mana perkalian itu merupakan penjumlahan berulang, tetapi tidak asal-asalan dalam menuliskan perkalian tersebut. Nah, di sini ada 4 buah apel. Di sini ada 4 buah apel. Di sini ada 4 buah apel. Ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ada 3 kali. Berarti penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Berarti dalam penulisan konsep perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti kalau dalam penulisan untuk perkalian yang betul ya, konsep perkalian yang betul ditulis seperti ini. Penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Berapa 3 kali 4? Nah, 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Hasilnya 12. Oke, kemudian semisal ada lagi yang B. Nah, ini ada 3 buah apel. Kemudian sini juga ada 3 buah apel. Kemudian nah, ada 3 apel juga. Kemudian ada 3 apel juga. Oke, penulisan lambang bilangannya seperti apa? Nah, kita tulis sesuai dengan konsep perkalian yang benar. Berarti dapat kita lihat bahwasanya di sini ada 3 buah apel sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 3 sama dengan penjumlahan 3 sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3, 6. Tambah 3, 9. Ditambah 3, 12. Hasilnya 12. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata ya 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12 juga. Nah, ternyata hasilnya sama. Hanya angkanya saja atau bilangan saja yang dibalik ya. Yang tadinya 3 di depan pindah di belakang. Yang tadinya 4-nya di belakang pindah di depan. Kita kalikan hasilnya sama. Nah, jadi ternyata 3 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali
dikali 3. Mudah ya? Nah, artinya perkalian mempunyai sifat pertukaran. Ya. Nah, di sini tidak hanya penjumlahan, perkalian pun mempunyai sifat pertukaran atau yang disebut dengan sifat komutatif. Paham ya? Nah, jadi tidak hanya di penjumlahan, perkalian pun sama. Perkalian mempunyai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut, masih di sifat pertukaran pada perkalian. Dari yang tadi kita kerjakan ya, bahwasannya sifat pertukaran itu adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Tinggal dibalik saja ya. A-nya yang tadi di depan kita pindah di belakang. B-nya yang tadinya di belakang kita pindah di depan. Pasti hasilnya sama ya. Langsung saja ke contoh ya. Coba. Pertama, 3 dikali 8 sama dengan berapa kali berapa? Ya, kita tinggal pindah saja ya. Yang tadinya di belakang kita pindah di depan. Berarti di sini 8. Kemudian di sini 3. Paham ya? Oke, lagi ya. Kemudian ada lagi 4 dikali 6. Berarti berapa kali berapa? Iya, tinggal dibalik saja. Yang tadinya di belakang kita pindah di depan, yang tadinya di depan kita pindah di belakang. Berarti di sini 6, di sini 4. Nah, mudah bukan? Kemudian semisal ada lagi 5 dikali 7 sama dengan perkalian berapa kali berapa? Ya, 7 dikalikan dengan 5. Oke, sampai sini paham ya? Bahwasanya sifat pertukaran itu tinggal kita balik saja ya. Yang depan ya, yang tadinya di depan kita pindah di belakang. Yang tadinya di belakang kita pindah di depan. Itulah sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif. Paham ya sampai sini? Mudah ya? Oke, kita lanjut. Semisal kita contoh soal lagi. 5 dikali 3 sama dengan berapa? Yuk kita kerjakan. 5 dikali 3 berapa? Ya, 15. Kemudian jika kita terapkan sifat komutatif atau sifat pertukaran, berarti di sini berapa kali berapa? 3 dikali 5 sama dengan 15. Hasilnya sama ya, bahwasanya 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5 ya. Hasilnya pun sama 15. Oke, kemudian semisal ada lagi 5 kali 6. Berapa? 5 kali 6. Iya, 30. Kita terapkan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Hasilnya sama ya. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Paham ya? Mudah ya? Oke, misal contoh soal lagi ya. Contoh soal. Nomor 1. Ya. 5 dikali 9 sama dengan berapa? Iya, hasilnya 45. Kita terapkan sifat komutatif yang B.
9 kali 5 sama dengan 45. Nah, kemudian yang C, jadi 5 dikali 9 sama dengan 9 dikali 5. Ya. Nah, mudah ya. Bagaimana cara mengerjakan sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif. Yo, soal nomor yang kedua. Yang pertama, 6 dikali 9. Berapa? Iya, 54. Nah, kita terapkan pada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Berarti jadi 9 dikali 6. Hasilnya berapa? Sama, 54. Kemudian jadi 6 kali 9 itu sama dengan 9 kali 6. Sangat mudah ya. Bagaimana cara mengerjakan sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep pertukaran pada perkalian. Oke, berbicara tentang menyelesaikan masalah berarti identik dengan soal cerita. Ya, ada masalah. Masalahnya seperti apa? Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Misal, Doni mempunyai 21 buah apel. Ia ingin memasukkannya ke dalam beberapa piring sama banyak. Yang pertama, yang A. Jika Doni memasukkan ke dalam 3 piring, berapa banyak buah apel di setiap piring? Kemudian, yang B. Jika Doni memasukkan ke dalam 7 piring, berapa banyak buah apel di setiap piring? Nah, ceritanya atau masalahnya adalah Doni itu mempunyai 21 buah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 buah apel. Kita kerjakan yang pertama ya, yang A. Jika Doni memasukkan ke dalam 3 piring, berapa banyak buah apel di setiap piring? Nah, ada 3 piring. Kira-kira ya, ada berapa buah apel di setiap piring? Nah, berarti kita bagi di 3 piring ini. Masing-masing piring berarti mendapat berapa? Mendapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini juga ada 7. Nah, masing-masing piring itu akan mendapat 7. Nah, jadi di sini ada 7, di sini ada 7, di sini ada 7. Nah, berarti 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya 21. Nah, kalimat matematikanya atau kita tulis dalam lambang bilangannya berarti perkalian berapa kali berapa. Nah, perkalian kan kemarin kan merupakan penjumlahan berulang. Berarti 7 dalam satu piring ini ditambah 7 dalam satu piring ini ditambah 7 dalam satu piring ini ya. Berarti penjumlahan 7 sebanyak 3 kali. Berarti dalam kalimat matematikanya penulisan konsep perkalian yang benar adalah 3 dikali
7 sama dengan penjumlahan 7 sebanyak 3 kali. Berapa 3 kali 7? 21. Paham ya? Oke. Nah, jadi yang A ya, berapa banyak buah apel di setiap piring? Ada 7. Ya, ada 7. Oke, kemudian yang B. Doni ingin memasukkan ke dalam 7 piring. Kita siapkan 7 piring. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya. Nah, di sini kita terapkan juga di pembagian ya, di pembagian. Bagaimana ya cara 21 ini dimasukkan atau dibagi ke dalam 7 piring. Kalian bagi. Di setiap piring itu akan mendapat berapa? Ya, akan mendapat berapa apel? Berapa? 21 dibagi 7. Iya, mendapat 3 buah apel. Nah, sama juga yang di atas tadi, bahwasanya 21 dibagi 3 piring ya, itu masing-masing piring akan mendapat 7 buah apel. Karena 21 dibagi 3 piring, hasilnya adalah 7 apel. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian dapat mengerjakan dengan cara porogapit. Ya, seperti yang minggu lalu sudah diajarkan. Oke. 21 dibagi 7 piring. Masing-masing piring akan mendapat, iya betul, mendapat 3 apel. Dapat 3 apel. Nah, masing-masing piring berarti mendapat 3 buah apel. Nah, sini sudah tertera. Masing-masing piring mendapat 3 buah apel. Nah, berarti kalimat matematikanya ya, di sini masing-masing piring ada 3 apel. Piringnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, kembali lagi ke dalam konsep perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, kebetulan di sini bilangannya sama, ada 3 buah apel. Berarti penjumlahan. Penjumlahan berapa? Penjumlahan 3 sebanyak berapa kali? Berapa piring? Ada 7 piring. Nah, berarti dalam konsep penulisan perkalian yang betul adalah 7 dikali 3 sama dengan penjumlahan 3 sebanyak 7 kali. Berapa hasilnya? Iya, 21. Hasilnya sama seperti yang di atas. Nah, dari kalimat matematika yang kita lihat di sini, kita dapat menyimpulkan ya. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya ya 3 dikali 7 sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya sama 21. Nah, berarti betul ya bahwasanya ya perkalian pun memiliki sifat pertukaran atau sifat komutatif. Paham ya? Nah di sini juga sifat pertukaran atau sifat komutatif dapat kita terapkan pada menyelesaikan masalah ya. Jika ada masalah di dalam konsep pertukaran pada perkalian. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, mungkin hanya itu dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini terkait tentang sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif. Oke, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Nah, pesan pada kalian semua, simaklah penjelasan tadi dengan
dengan teliti, ya. Harus semangat belajar, harus tetap jaga kesehatan karena situasi pada saat ini belum belum kondusif atau masih dalam keadaan pandemi. Ya, kita harus selalu tetap jaga kesehatan, kemudian selalu ceria. Kita harus selalu ceria dalam belajar, ya. Dan salam dan bahagia. Kita harus selalu bahagia. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.